Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. "Kakak, aku dapat game yang kau inginkan," kata gadis itu riang di samping pemuda yang terbaring di tempat tidur. Di tangannya ada sebuah helm besar yang tampak seperti helm sepeda, tetapi dengan tampilan yang lebih berbau fiksi ilmiah. Mata pemuda itu terpejam, seolah tertidur. Tetapi gadis itu terus berbicara. "Sini, biar ku bantu kau memakainya." Gadis itu naik ke tempat tidur besar yang cukup untuk menampung seluruh keluarga berempat, dan dia mengangkat kepala pria itu, lalu memasangkan helm yang telah disiapkannya di kepalanya. "Terima kasih." Pemuda itu akhirnya berbicara dengan suara serak setelah wanita itu dengan lembut membaringkan kepalanya kembali. Gadis itu tersenyum, dengan lembut mengelus rambutnya agar tidak mengganggunya. "Kakak, meskipun minggu ini aku akan sibuk dengan sekolah, minggu depan pasti aku akan bermain denganmu." "Tidak, aku akan kembali lagi nanti, jadi sampai saat itu selamat bersenang-senang." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menekan tombol di sisi helm dan menunggu beberapa saat sebelum meninggalkan pemuda itu sendirian. Hanya butuh beberapa detik setelah tombol ditekan bagi tubuh pemuda itu di dunia nyata untuk jatuh ke dalam keadaan yang mirip dengan tidur. Dia tidak lagi bisa mencium aroma khas kamarnya atau merasakan berat selimut yang menekan tubuhnya. Sebaliknya, dia bisa merasakan dirinya berdiri, sesuatu yang tidak pernah dia alami selama bertahun-tahun. Dunia di hadapannya sebagian besar berwarna hitam, seperti langit malam tanpa bintang, dan dia bisa melihat angka-angka putih melayang di atasnya, perlahan menghitung mundur. Setelah beberapa saat, pemuda itu berseru, "Aku bisa melihat, aku bisa merasakan anggota tubuhku. Aku tidak lagi buta atau lumpuh." Pemuda itu menangis dalam kegelapan ini, menjadi emosional saat berlutut. Ia lahir dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang membuatnya buta pada usia 7 tahun dan lumpuh pada usia 13 tahun. Sekarang ia berusia 18 tahun dan selama 5 tahun terakhir ia hanya berbaring di tempat tidur, tidak mampu melakukan apapun selain berbaring. Itu adalah kehidupan yang mengerikan dan tak terbayangkan yang bahkan tak seorang pun berani membayangkannya. Namun, bagi pemuda ini yang telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya di dunia yang tanpa cahaya, dia mampu terus hidup tanpa menyerah pada keputusasaan karena adik perempuannya yang penyayang yang mendukungnya setiap hari tanpa mengeluh. Jadi, ini VR MMORPG pertama di dunia dengan imersi 100% ya. Ketika pertama kali mendengar tentang permainan itu dari adik perempuannya, dia hampir tidak bisa percaya. Sebuah permainan yang beroperasi di dalam pikiran individu memungkinkan orang tersebut untuk hidup di dunia lain tanpa perlu menggerakkan anggota tubuh sedikit pun. Siapa yang akan percaya bahwa teknologi yang luar biasa dan canggih seperti itu bisa ada? Belum lagi teknologi canggih ini diumumkan cukup terjangkau, bahkan untuk dinikmati oleh keluarga biasa sekalipun. Awalnya hal itu tak terbayangkan, tetapi setelah mengalaminya sendiri, pemuda itu hanya bisa percaya. Hitungan mundur terus menurun saat pemuda itu mencoba membiasakan diri dengan sensasi menggerakkan anggota tubuhnya. Meskipun awalnya sulit, bahkan tersandung setelah beberapa langkah, ia secara bertahap mulai terbiasa dengan tubuhnya kembali. Hitungan ke-3 detik. Hitungan ke-2 detik. Hitungan ke-1 detik. Hitungan 0 detik. Selamat datang di Cultivation Online. Saat pemberitahuan dari sistem muncul, ruang hitam itu dengan cepat menjadi terang, berubah menjadi ruang putih yang cerah. Dan tepat di depan pemuda itu, retakan itu muncul. Begitu saja, tampak seperti jendela kaca yang retak. Retakan itu membesar, hingga cukup besar untuk dimasuki orang dewasa. Tiba-tiba, retakan besar itu terbuka sepenuhnya, memperlihatkan kegelapan di baliknya, dan seorang wanita cantik dengan tubuh langsing dan elegan perlahan berjalan keluar dari dalam celah itu. Tampak seperti dewi yang muncul dari dunia lain. Ini, pemuda itu hanya bisa menatap dengan melung saat wanita cantik yang baru saja keluar dari celah itu mulai menatapnya dari atas ke bawah dengan ekspresi dingin di wajahnya. Mengenakan jubah merah dan emas yang asing, tubuhnya lentur dan anggun. Fitur wajahnya tajam, simetris, dan tak tertandingi. Secara keseluruhan, dia tampak seperti dewi dari dunia lain. Namun, terlepas dari semua fitur perfectnya, tatapannya sama sekali tidak ramah. Dia menatapnya dengan mata emasnya yang penuh dengan perasaan dominasi, dan auranya memancarkan kekuatan tirani yang tidak dapat dimengerti oleh pemuda itu.
"Wahai manusia mortal, letakkan tanganmu di atas ini." Wanita cantik itu berbicara kepadanya dengan suara dingin yang pantas untuk seorang penguasa, dan pemuda itu menyaksikan saat dia mengeluarkan bola kristal dari udara hampa. Baiklah, karena percaya bahwa wanita itu adalah NPC, pemuda itu mengikuti instruksinya dan meletakkan tangannya di atas bola kristal tanpa berpikir panjang. Dan kata-kata mulai muncul di dalam bola kristal. Nama, Yuan. Kultivasi, tidak ada. Warisan, tidak ada. Garis keturunan, tidak ada. Fisik, fisik pemurnian surga. Kekuatan fisik, 34. Kekuatan mental, 275. Kekuatan jiwa, 1210. Pertahanan fisik, 10. Pertahanan mental, 1121. Ekspresi si cantik tiba-tiba berubah saat melihat informasi di bola kristal. Mata jernihnya dipenuhi rasa tidak percaya. Fisik pemurnian surga. Tangannya gemetar bersama bola kristal yang digenggamnya. Belum lagi kekuatan jiwanya berada di peringkat prajurit jiwa meskipun hanya manusia biasa tanpa kultivasi. Tidak, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan fisiknya. Wanita cantik itu belum pernah merasa setakut itu sebelumnya, bahkan sampai tubuhnya gemetar. "Ada apa?" tanya pemuda itu kepadanya setelah melihat keheningan dan ekspresi cemasnya. Dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya, sambil berpikir dalam hati. "Aku harus membujuknya untuk bergabung dengan faksiku sebelum yang lain menemukannya." "Siapa namamu?" tanyanya dengan ekspresi serius. "Kamu bisa memanggilku Yuan. Ambillah tanda ini dan simpanlah sampai kita bertemu lagi di lain waktu." Wanita cantik itu tiba-tiba mengeluarkan medali yok dari udara hampa dan melemparkannya kepadanya. "Aku tidak punya banyak waktu lagi di sini. Pastikan kau tidak menghilangkan tanda ini. Aku akan bertemu denganmu lagi." "Hah? Tunggu, aku punya..." Sebelum Yuan bisa bertanya apapun, wanita cantik itu berjalan kembali ke dalam lubang yang retak, kemudian menghilang bersama retakan di udara. NPC yang aneh sekali. Apa yang harus kulakukan sekarang? Dia melihat sekeliling tempat yang kosong itu. Evaluasi karakter selesai. Teleportasi akan terjadi dalam 10 detik. Saat penghitung waktu mencapai 0, penglihatan Yuan tiba-tiba berputar, membuatnya sedikit sakit kepala. Ketika dia berkedip dan membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di semacam panggung tempat banyak orang yang mengenakan jubah putih yang sama dengannya berkumpul di area yang luas. Ini cultivation online? Matanya membelalak ketika melihat gunung-gunung melayang di langit di atas awan dan apa yang tampak seperti rumah-rumah yang dibangun di atas gunung-gunung yang melayang itu. Selamat datang manusia fana. Saya Tetua Song, bertugas memastikan bahwa sebelum kalian semua meninggalkan tempat ini dan menjelajahi dunia yang luas ini, kalian telah menetapkan tujuan tentang apa yang ingin kalian lakukan di sini. Seorang lelaki tua berjubah biru tiba-tiba menyapa semua orang dengan suara menggelegar, menyebabkan semua orang di sana menoleh ke atas. Dia terbang. Dia benar-benar terbang sambil berdiri di atas pedang itu. Orang-orang berseru dengan lantang. Tetua Song tersenyum. "Aku akan menjawab pertanyaanmu nanti. Tetapi pertama-tama, izinkan aku menjelaskan tentang dunia ini, yaitu dunia kultivasi. Pertama dan paling utama, ini adalah benua surgawi, dan kita saat ini berada di Gunung 96. Sebelum kalian dipindahkan ke sini, setiap orang seharusnya telah bertemu dengan perwakilan dari dunia kami yang memberikan evaluasi kepada kalian. Itulah status karakter kalian. Itu memberitahu kalian hampir semua hal tentang diri kalian. Kita akan mulai dari dasar. Di dunia ini, manusia dan monster mengolah tubuh dan jiwa mereka dengan cirohi yang memungkinkan mereka memperoleh kekuatan supranatural. Kita menyebut orang-orang seperti mereka sebagai kultivator, dan semakin tinggi tingkat kultivasi yang Anda capai, semakin kuat Anda di dunia ini. Warisan dan garis keturunan adalah fitur khusus yang dapat diperoleh nanti jika Anda cukup beruntung. Adapun fisik, setiap orang di sini seharusnya memilikinya. Apakah berguna atau tidak, ini akan memberitahu Anda. Tetua Song mengibaskan lengan bajunya yang panjang dan ribuan jimat terbang ke arah orang-orang di sana. "Aktifkan itu dengan pikiranmu," kata Tetua Song. Kerumunan orang mengikuti instruksinya, dan seruan keras pun segera bergema setelah itu. "Tertulis bahwa aku memiliki fisik tingkat bumi. Apa artinya itu?" Tetua Song memandang pemuda yang baru saja berbicara dan berkata kepadanya, "Ada peluang 1/10.000 seseorang dilahirkan dengan fisik tingkat bumi. Selamat, kau adalah apa yang kami sebut berbakat." "Tetua, ada berapa tingkatan tubuh fisik?"
Tingkatan untuk fisik terdiri dari fana, bumi, surga, dan ilahi. Tetua, apa artinya memiliki fisik tingkat fana, dan apa perbedaan antara tingkatan-tingkatan itu? Tetua Song terdiam sejenak sebelum berbicara sambil menyeringis. Memiliki fisik fana berarti kau hanya orang biasa, tetapi memiliki fisik bumi berarti kau berbakat. Perbedaannya sangat jauh. Kau secara alami lebih rendah daripada mereka yang memiliki fisik lebih baik daripadamu. Semakin berbakat dirimu, semakin mudah bagimu sebagai kultivator. Kata-katanya membuat banyak wajah muram, terutama mereka yang memiliki fisik fana. Bisakah bentuk fisik kita diubah? Seseorang tiba-tiba bertanya. Bentuk fisik bisa diubah, tetapi prosesnya panjang dan menyakitkan, jadi kebanyakan orang hanya menerima takdir mereka. Orang-orang menghela nafas lega setelah mendengar bahwa fisik fana mereka dapat diubah. Apakah di antara kalian ada yang memiliki fisik peringkat dewa? Mata Tetua Song berkedip penuh harapan. Tetapi ketika tidak ada yang menjawab pertanyaannya, cahaya di matanya meredup. Peluang seseorang memiliki fisik ilahi adalah 1:100 juta, seorang jenius di atas jenius yang tak tertandingi. Jadi tidak mengherankan jika keajaiban seperti itu muncul di antara hanya 1000 orang. Dia menggelengkan kepalanya dalam hati. Tetua, saya memiliki fisik peringkat surga. Seseorang tiba-tiba berkata lantang, menyebabkan semua orang di sana menatapnya. Oh, peluang munculnya fisik surgawi adalah 1:1.000.000. Kau sangat beruntung jenius muda. Siapa namamu? Nama saya Shen Ming, jawab pemuda tampang itu. Shen Ming, bukankah dia putra sulung Shen Li, CEO Royal Entertainment? Beberapa orang di sana mengenali pemuda tampang itu yang wajahnya tampak sama persis seperti di kehidupan nyata. Apakah Anda menerima sesuatu dari perwakilan yang melakukan evaluasi Anda? Tanya Penatua Song dengan minat. Iya, benar. Shen Ming tidak menyembunyikan fakta itu dan mengatakan kebenarannya. Saya menerima kantong ini dari perwakilan. Oh, itu adalah kantong penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan barang. Mungkin ada beberapa hal di dalamnya yang bisa bermanfaat bagimu. Namun hanya kultivator yang mampu menggunakannya. Selain itu, jika kau bisa bertemu lagi dengan orang yang memberimu hadiah itu, mereka bahkan mungkin akan merekrutmu sebagai murid untuk sekte mereka. Sekte? Maksudnya seperti perkumpulan. Sekte adalah tempat yang diciptakan oleh satu orang atau sekelompok orang dengan tujuan membina murid-muridnya menjadi kultivator yang kuat. Pada dasarnya, sekolah untuk kultivator. Jelas Tetua Song singkatnya. Hanya itu? Apakah tidak ada orang lain yang memiliki fisik peringkat surga? Setelah terdiam sejenak, Tetua Song menjelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati. Sayang sekali hanya ada 1 orang dari 1000 orang di sini yang layak diinvestasikan. Tetapi meskipun begitu, aku tidak tahu siapa yang memberikannya kantong penyimpanan itu. Akan tidak sopan jika aku mencuri target mereka, dan aku bahkan mungkin menyinggung orang yang tidak aku sanggup. Sebelum saya mengizinkan kalian pergi, saya punya satu pertanyaan untuk kalian semua di sini. Apa yang ingin kalian capai di dunia ini? Kekuatan, status, kekayaan, pria tampan, wanita cantik? Katakan padaku, wahai manusia dari dunia lain. Aku ingin terbang sepertimu. Aku menginginkan kekuatan. Aku ingin terkenal. Aku ingin uang yang cukup untuk membuat gunung. Aku ingin berjalan-jalan sambil menggendong wanita-wanita cantik di kedua lenganku. Aku ingin pria tampan memanjakanku. Tetua Song tersenyum mendengar keinginan rakyat. Jika kalian ingin bertahan hidup di dunia seperti ini, maka kalian harus memiliki kekuatan. Di dunia ini, yang kuat menguasai yang lemah. Kekayaan dan ketenaran akan datang dengan sendirinya jika kalian kuat. Orang-orang akan berbondong-bondong datang kepada kalian jika kalian kuat. Ingatlah kata-kataku anak-anak muda, dunia ini memandang rendah yang lemah, hanya menghormati yang kuat. Memiliki kekuatan berarti kalian memiliki segalanya. Menurut kalian siapa yang memiliki kekuasaan paling besar di dunia ini? Tetua Song melirik orang-orang di bawah dengan tatapan tajam, membuat mereka merinding. Para kultivator. Kami, para kultivator, adalah simbol kekuasaan, kekayaan, ketenaran, dan kehormatan. Kami adalah penguasa dunia ini. Para kultivator? Apakah itu semacam kelas sosial? Tanya orang-orang dalam benak mereka. Tetua, bagaimana cara saya menjadi seorang kultivator? Tetua Song tersenyum. Sebenarnya sederhana. Tiba-tiba ia mengibaskan lengan bajunya dan ribuan bola bercahaya muncul begitu saja dan terbang menuju orang-orang itu, langsung ke dahi mereka, meresap ke dalam otak mereka. Aku baru saja memberikan kalian semua metode untuk berkultivasi.
Sekarang terserah kalian untuk memutuskan apakah kalian ingin berkultivasi atau tetap menjadi manusia biasa. Tetua Song kembali melambaikan lengan bajunya dan 4 portal muncul tidak terlalu jauh dari kelompok itu. Setiap portal mewakili satu benua. Di dunia ini kita memiliki 4 benua besar yang tidak termasuk benua surgawi ini. Begitu kalian melangkah masuk, kalian akan dibawa ke sesuatu tempat di dalam salah satu dari 4 benua besar ini secara acak. Tetapi bahkan aku pun tidak akan tahu persis di mana kalian akan mendarat. Jadi itu terserah pada takdir kalian. Anda telah mempelajari teknik dasar pengumpulan Qi, ranking, fana, tingkat keahlian 1, deskripsi, menyerap 1 Qi setiap detik, hanya dapat diaktifkan saat duduk dalam posisi lotus. Sekarang pergilah. Aku sudah menghabiskan terlalu banyak waktu berhargaku untuk berurusan dengan kalian manusia fana. Kalian akan belajar lebih banyak tentang dunia ini seiring perjalanan. Bahkan jika aku menggunakan sisa umurku, aku tidak akan mampu menjelaskan semuanya tentang dunia ini. Dengan lambaian lengan bajunya sekali lagi, semua orang di sana mulai terbang menuju portal, seolah-olah mereka ditarik ke arahnya. Ah! Teriakan kaget bergema dan mereka yang memasuki portal akan segera muncul di dunia yang luas dan tidak dikenal ini secara acak. Setelah terlempar ke dalam portal, Yuan kembali merasakan sedikit pusing dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah berada di tengah hutan. Di mana ini? Apakah ada peta yang bisa saya gunakan? Tiba-tiba sebuah peta besar dengan 4 benua besar yang dipisahkan oleh air muncul di hadapannya. Benua timur, itulah satu-satunya informasi yang bisa didapatkan dari peta itu. Semua informasi lainnya disensor. Yuan memiringkan kepalanya untuk melihat langit yang cerah dan menghela nafas. Aku belum sempat bertanya padanya tentang fisikku. Orang tua itu mengatakan bahwa hanya ada 4 tingkatan fisik, fana, bumi, surga, dan ilahi. Jadi mengapa fisikku tidak termasuk dalam salah satu dari 4 tingkatan ini? Apakah aku memiliki tubuh yang istimewa? Di tangannya terdapat sebuah jimat dengan tulisan berikut, Fisik Pemurnian Surga, ranking surgawi. Status karakter. Yuan mengaktifkan perintah sistem melalui pikirannya, seperti yang dia lakukan dengan jimat itu. Nama, Yuan. Kultivasi, tidak ada. Warisan, tidak ada. Garis keturunan, tidak ada. Fisik, fisik pemurnian surga. Kekuatan fisik, 34. Kekuatan mental, 275. Kekuatan jiwa, 1210. Pertahanan fisik, 10. Pertahanan mental, 1121. Apa fungsi statistik ini? Dia berpikir keras, tetapi sayangnya, tanpa panduan atau seseorang yang mengajarinya, dia tidak mengerti. Menurut pembuat game ini, tidak akan ada panduan atau manual, sehingga kita, para pemain, harus mempelajari game ini sendiri. Seharusnya ada sistem level dalam jenis permainan seperti ini. Tapi di mana bar pengalamannya? Apa levelku? Ini terasa lebih seperti kenyataan daripada bermain game. Yuan menggenggam kedua tangannya. Tiba-tiba, dia meninju pohon di dekatnya. Ah, sakit sekali. Apakah sakit karena game ini mengirimkan sinyal sakit ke otakku, membuatnya percaya bahwa aku benar-benar menabrak pohon sungguhan? Itu menakutkan bagaimanapun aku memikirkannya. Bagaimana jika dia ditusuk pedang? Apa rasanya? Dia tidak ingin memikirkannya. Permisi, kakak di sana? Sebuah suara manis tiba-tiba terdengar di belakang Yuan, membuatnya menoleh. Hah? Tepat di belakangnya, berdiri seorang gadis kecil yang lucu mengenakan jubah merah, yang tampaknya berusia sekitar 10 tahun, memeluk bola merah di satu tangan dan sebuah buku di tangan lainnya. Bagaimana dia bisa begitu dekat di belakangku tanpa mengeluarkan suara sedikit pun? Aku bahkan tidak menyadari kehadirannya. Dan apa yang dilakukan gadis muda itu di sini, di tengah antah berantah? Mungkin ada kota di dekat sini. Yuan menjadi penasaran. Apakah kau seorang NPC atau seorang pemain? Tanyanya padanya yang memiringkan kepalanya ke samping dengan ekspresi bingung. NPC? Pemain? Xiaohua adalah Xiaohua. Jawab gadis kecil itu. Jadi namamu Xiaohua ya? Namaku Yuan. Bagaimana kakak Yuan bisa masuk ke sini? Tiba-tiba, dia bertanya kepadanya dengan tatapan penasaran, seolah-olah ini pertama kalinya dia melihat orang lain dalam hidupnya. Masuk sini, kita kan di luar. Dia menggelengkan kepala dan berkata, kita berada di dalam kebun keluarga saya. Hah? Kebun?
Yuan tampak terkejut mendengar jawabannya. Jika tempat yang tampak seperti hutan ini adalah kebun keluarganya, lalu seberapa besar rumahnya? Dia tidak bisa membayangkannya. Meskipun hal itu terdengar tidak masuk akal, tapi hal itu juga menjelaskan mengapa gadis sekecil dia bisa muncul di sini. Maaf mengganggu, tapi saya diteleportasi ke sini oleh seorang tua-tua tanpa kehendak saya. Dia mencoba menjelaskan tanpa terdengar terlalu gila. Saya akan segera pergi, jadi bisakah kau memberitahuku jalannya? Namun di luar dugaannya, gadis kecil itu menggelengkan kepala. Kakak Yuan, karena kau sudah di sini, kenapa kau tidak bermain dengan Xiaohua? Kau ingin aku bermain denganmu? Dia tidak menyangka akan mendapat permintaan seperti itu darinya. Xiaohua selalu menyendiri, dan bermain sendiri itu membosankan. Bagaimana dengan keluargamu? Mereka selalu sibuk dan tidak bisa bermain dengan Xiaohua. Begitu ya, Yuan merasa kasihan padanya. Ia sendiri akan menjadi orang buangan jika bukan karena adik perempuannya. Jadi dia tahu betul bagaimana rasanya kesepian. Oke, kakak laki-laki ini akan bermain denganmu. Dia menepuk dadanya dengan percaya diri. Meskipun penyakitnya yang membuatnya tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya sedikit pun di dunia nyata, ini adalah realitas virtual. Dia seharusnya tidak berkeringat, apalagi merasa lelah. Benarkah kau akan bermain dengan Xiaohua? Matanya berkilau seperti bintang-bintang kecil di langit, dan ekspresinya cerah cukup mengagumkan untuk meluluhkan hati bahkan pembunuh terkejam sekalipun. Kamu mau main apa? Lalu Xiaohua akan melempar bola ke arahmu, dan kau akan melemparnya kembali, oke? Dia meletakkan buku itu dan menunjukkan bola kepadanya. Berikan aku sedikit jarak. Oke, aku siap. Tanpa basa-basi lagi, keduanya mulai bermain lempar bola. Dan tak lama kemudian, tawa keriang gadis kecil yang gembira akan bergema di hutan. Sementara Yuan menghabiskan waktunya menghibur gadis kecil misterius itu, para pemain lain akan memperkuat diri mereka sendiri atau coba mendapatkan lebih banyak informasi tentang dunia ini. Semua orang bergegas untuk melampaui teman dan rival mereka dalam permainan baru yang baru saja dirilis ini, terutama mereka yang ingin menjadi profesional dan diharuskan untuk berada di depan semua orang. Menit-menit berubah menjadi jam-jam, dan sementara semua orang sibuk dengan cara mereka masing-masing, Yuan terus bermain dengan gadis kecil itu. Betapa luar biasanya stamina gadis kecil ini. Kita sudah melempar bola ini bolak-balik selama jam-jam, namun tidak ada setetes keringat pun di wajahnya. Bahkan tubuh mungilnya pun tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Yuan senyum getir. Seluruh tubuhnya basah kuyup dengan keringat. Bagaimana mungkin dia, seorang pemuda bisa kelelahan sebelum seorang gadis kecil yang setengah usianya saat bermain lempar bola? Meskipun dia tidak menggerakkan ototnya selama bertahun-tahun di dunia nyata, ini adalah realitas virtual. Dia seharusnya tidak berkeringat, apalagi merasa lelah. Ada apa, Kakak Iwan? Kau terlihat tidak sehat. Apakah kau sakit? Kata-kata Xiaohua sangat melukai harga dirinya. Tidak, aku hanya sedikit lelah, katanya dengan suara lelah. Mendengar kata-katanya, dia berhenti melempar bola ke arahnya. Kalau begitu, apakah kamu ingin istirahat dulu sebelum kita melanjutkan? Kamu masih mau bermain? Ya, dia mengangguk dengan penuh semangat, hampir membuat pria itu menangis. Baiklah, tapi izinkan saya istirahat sebentar. Dia duduk di bawah pohon di dekatnya, dan Xiaohua mengikutinya, duduk di sampingnya. Kakak Iwan berasal dari mana? Tanyanya. Saya berasal dari tempat yang jauh bernama Bumi. Bumi? Melihat matanya yang berbinar, Yuan tersenyum. Apakah kamu ingin mendengar tentang kampung halamanku? Meskipun tidak banyak, aku masih memiliki kenangan tentang tempat-tempat yang kukunjungi saat masih kecil. Ya, aku ingin mendengar cerita tentang bumi ini. Baiklah kalau begitu. Yuan mulai bercerita kepada Xiaohua tentang hal-hal yang telah dilakukannya saat masih kecil, dan Xiaohua dengan cepat terhanyut dalam cerita-ceritanya. Setelah 1 jam bercerita tanpa henti, ketika ia kehabisan nafas dan cerita untuk diceritakan, Xiaohua membuka buku di tangannya dan berkata, karena kakak Iwan telah bermain dengan Xiaohua dan bahkan bercerita kepadanya, Xiaohua juga akan bercerita kepadamu. Ini adalah ungkapan terima kasih Xiaohua kepadamu, kakak Iwan. Yuan tidak menolak dan dengan rendah hati menerima apresiasi tersebut. Namun, ketika dia mulai membaca buku di tangannya,
dia terkejut mendapati bahwa dia tidak dapat memahami satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Kedengarannya lebih seperti nyanyian daripada sebuah cerita. Namun, dia tidak ingin bersikap tidak sopan padanya. Jadi dia terus mendengarkan. Tak lama kemudian, tanpa disadari, dia memejamkan matanya. Setelah memejamkan mata, dia mulai merasa lebih rileks dan nyaman. Hampir seolah-olah dia mengalami semacam hipnotisasi. Lantunan aneh Xiaoha menjadi lebih kurang seperti omong kosong. Dia mulai memahami kata-katanya, dan informasi yang sebelumnya dia tidak ketahui mulai masuk ke dalam pikirannya. Hal ini berlanjut selama 1 jam penuh sebelum suara tajam tiba-tiba membangunkan Yuan dari keadaan meditasinya. Kamu telah mempelajari seni rahasia surga. Seni rahasia surga? Xiaoha tersenyum lembut setelah mendengar gumaman Yuan. Dan tiba-tiba, di atas langit, terlihat oleh setiap pemain, sebuah pemberitahuan sistem yang besar muncul. Pemain Yuan telah menjadi pemain pertama di dunia yang mempelajari teknik peringkat dewa. Selamat! Pengumuman itu mengejutkan semua saksi di sana, terutama para pemain di peringkat atas. Game ini bahkan baru dirilis sehari saja, namun seseorang sudah berhasil mendapatkan teknik peringkat dewa. Siapa pemain bernama Yuan ini? Dan apa yang dia lakukan untuk mendapatkannya? Ada apa kakak Yuan? Tanya Xiahua kepadanya yang tampak linglung sambil menatap langit. Oh, pengumuman itu. Dia menunjuk ke kata-kata di langit. Tapi aku tidak melihat apa-apa, katanya. Kamu tidak bisa melihat kata-kata di langit? Dia menggelengkan kepalanya, membuat Yuan berpikir. Mungkin NPC tidak dapat melihat notifikasi game. Seni rahasia surga. Peringkat ilahi. Tingkat keahlian 1. Deskripsi. Terdapat 9 tahapan surgawi untuk seni rahasia surga. Setiap tahapan baru akan membuka kemampuan baru. Seni rahasia pertama surga. Teknik mengonsumsi surga. Peringkat ilahi. Tingkat keahlian 1. Deskripsi. Menyerap 5 Qi per detik. Hanya dapat diaktifkan saat duduk dalam posisi lotus. Xiahua, apa itu Qi? Yuan memutuskan untuk bertanya padanya, karena dia percaya bahwa Xiahua memiliki pengetahuan yang lebih luas darinya mengenai dunia ini. Qi adalah esensi dunia ini. Itulah yang digunakan manusia untuk berkultivasi. Berkultivasi ya? Orang tua itu juga mengatakan hal yang sama. Biar ku coba ini. Dia memejamkan mata dan memposisikan dirinya untuk duduk dalam posisi lotus sebelum mengaktifkan kemampuan tersebut. Anda telah berlatih kultivasi untuk pertama kalinya, membuka pengalaman Qi. 5 per 5.000, 10 per 5.000, 15 per 5.000. Pengalaman Qi-nya meningkat 5 untuk setiap detik dia berlatih. Selain itu, ketika dia mengaktifkan teknik mengonsumsi surga, pernafasannya secara alami menjadi tenang dan teratur, dan seluruh tubuhnya terasa segar, hampir seolah-olah bernafas melalui setiap pori-pori yang ada. Hanya dalam beberapa menit, Yuan tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi sensasi dingin, hampir seperti dia dilemparkan ke dalam kolam air dingin di hari yang panas. Kau telah berhasil melepaskan diri dari belenggu fana dan menjadi murid roh. Semua statistik plus 100. Yang harus kulakukan hanyalah duduk di sini dan berlatih untuk menjadi lebih kuat dalam permainan ini. Membosankan sekali, Yuan berpikir dalam hati dengan bodohnya. Tapi rasanya menyenangkan, hampir seperti sedang bersantai di bak mandi air hangat atau semacamnya. Nama, Yuan. Kultivasi, murid roh tingkat pertama. Warisan, tidak ada. Garis keturunan, tidak ada. Fisik, fisik pemurnian surga. Kekuatan fisik, 134. Kekuatan mental, 375. Kekuatan jiwa, 1310. Pertahanan fisik, 110. Pertahanan mental, 1221. Selamat atas pencapaianmu menjadi seorang kultivator, kakak Yuan, kata Xiahua sambil tersenyum. Semua ini berkat kamu, Xiahua. Aku berterima kasih padamu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan bermain. Dia berdiri dengan bola sudah di tangannya siap untuk dilempar. Yuan tersenyum getir, tetapi dia tidak menolak dan terus bermain dengannya. Yang mengejutkan, ketika dia berdiri, semua kelelahan yang dialaminya beberapa saat sebelumnya telah hilang. Dia telah sepenuhnya memulihkan semua energinya yang terkuras saat ia menjadi seorang kultivator. Keduanya mulai bermain lagi, tetapi kecepatan lemparan bola tampak jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Sementara itu, dunia sedang gempar akibat pengumuman perdana game tersebut di seluruh dunia.
Perusahaan-perusahaan kaya dan berpengaruh di dunia nyata mulai menyelidiki pemain bernama Yuan ini dengan harapan menemukan identitas aslinya. Namun hal itu hampir mustahil dapat dilakukan karena cara permainan tersebut menangani privasi pemain. Berbeda dengan game lain di mana seseorang dapat melihat nama pemain secara sekilas, Cultivation Online tidak memiliki fitur tersebut. Kecuali jika individu tersebut mengizinkannya, tidak akan ada seorang pun yang dapat melihat namanya, bahkan teman-temannya sekalipun. Setelah menghabiskan banyak sumber daya dan waktu untuk mencari Yuan, orang-orang dengan cepat menyadari bahwa kecuali Yuan secara sukarela mengungkapkan dirinya, identitasnya akan tetap tidak diketahui selamanya. Tapi itu saja tidak cukup untuk membuat orang-orang ini menyerah dalam upaya menemukannya. Melalui internet, forum game, bahkan surat kabar, orang-orang mulai menawarkan uang asli untuk informasi tentang Yuan, bahkan membayar ribuan dolar agar orang itu sendiri mengungkapkan identitasnya. Realitas virtual telah begitu menyatu dengan dunia nyata, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa para gamer profesional dan pemain berperingkat tinggi memiliki lebih banyak ketenaran dan rasa hormat daripada selebriti papan atas di dunia sekalipun. Bahkan beberapa pemain game kasual pun bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada orang yang memiliki pekerjaan biasa, hanya dengan menjual item game dengan uang asli. Dengan begitu banyak daya tarik, wajar saja jika orang ingin menjadi seorang gamer, di mana mereka bisa bersenang-senang dan menghasilkan uang daripada memilih pekerjaan yang melibatkan tenaga fisik. Selain itu, menurut laporan game tahun lalu, at least setengah dari populasi dunia adalah pemain game virtual. Setelah melempar bola selama beberapa jam tanpa berkeringat, Yuan tiba-tiba berhenti. "Ada apa? Kamu merasa lelah lagi?" tanya Xiahua kepadanya. "Kakakku memanggilku, sudah waktunya makan malam. Kamu akan pergi?" Ekspresinya langsung muram mendengar perkataannya, merasa enggan membiarkannya pergi. Dia takut dia tidak akan kembali setelah pergi. "Jangan tinggalkan Xiahua sendirian," serunya buru-buru, hampir menangis. Yuan menepuk kepalanya sambil tersenyum. "Aku akan kembali bermain denganmu nanti malam, aku janji." "Kamu berjanji?" "Jika aku mengingkari janjiku, maka aku akan menelan 10.000 jarum." Sumpahnya terdengar lantang dan jelas. "Baiklah, kalau begitu Xiahua akan menunggu kakak Yuan di sini." Dia duduk di bawah pohon yang sama dan memejamkan matanya untuk beristirahat. Keluar dari akun. Penglihatan Yuan menjadi kabur, dan kehangatan di anggota tubuhnya perlahan menghilang. Kegelapan menyelimuti pandangannya dan dia tidak lagi dapat melihat atau merasakan apapun. "Kakak, bagaimana pertandingannya?" Suara adiknya terdengar di sampingnya. "Itu menyenangkan," dia tersenyum lembut. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia enggan meninggalkan dunia cerah dan penuh warna itu, di mana tubuhnya tidak tak berguna. "Apa menu makan malam hari ini?" dia bertanya padanya meskipun sudah tahu jawabannya. "Sup ayam." Yuan tersenyum getir. Lagi pula selama beberapa tahun terakhir, ia hanya makan sup. "Sini, biar ku bantu kau berdiri." Ia melepas helm dari kepalanya sebelum mengangkat kepalanya dan memposisikan tubuhnya untuk duduk. Tak lama kemudian, dia mulai menyuapinya sup hangat dengan sendok. "Bagaimana suhunya?" "Sempurna." Ruangan menjadi sunyi. Hanya suara Yuan yang sedang minum sup yang terdengar. Setelah Yuan selesai makan malam yang hanya berupa semangkuk besar sup, dia membaringkannya kembali di tempat tidur. "Aku akan segera kembali untuk membersihkanmu," katanya. Beberapa saat kemudian, dia kembali ke kamar dengan handuk, ember berisi air hangat, dan pakaian baru. "Permisi saudaraku," katanya sebelum menelanjanginya sepenuhnya. "Euro? Apa itu?" "Saya minta maaf." Ruangan pun langsung menjadi sunyi. "Apa yang kau katakan sekarang? Kau aneh sekali, Kak." Dia terkekeh, memecah keheningan. "Aku tahu, tapi aku..." Ucapannya terputus oleh handuk hangat yang ditekan ke wajahnya. "Kau tak perlu mengkhawatirkanku, saudaraku. Saat kau sembuh dari penyakitmu suatu hari nanti, barulah kau bisa membalas budiku." Sebuah perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati Yuan. Akankah hari seperti itu pernah datang? Gumamnya dalam hati. "Oke, kamu sudah bersih sekarang, Kak. Bahkan benda kecil kesayanganmu itu." Goda Euro sambil tertawa kekek. "Ah, dasar bocah nakal. Jangan main-main dengan tubuhku karena aku tidak bisa merasakan apapun." Apa yang kau bicarakan? Aku jelas tidak menyentuh apapun." "Kamu benar-benar melakukannya." Tawa memenuhi ruangan. "Euro, terima kasih." Yuan tiba-tiba berkata. "Aku akan membalas budimu suatu hari. Ini janjiku." Sambil mengenakan pakaiannya untuknya, Euro tersenyum. "Aku tidak akan bersikap rendah hati ketika saat itu tiba." "Baiklah saudaraku, kita sudah selesai untuk malam ini. Aku akan kembali besok pagi."
Bisakah kamu memakai helmnya lagi sebelum pergi? Kamu mau terus bermain, bagaimana dengan tidur? Sepertinya aku tidak bisa tidur malam ini, dan bermain game sudah dianggap tidur kan? Apa yang akan kulakukan padamu jika kau kecanduan? Hanya malam ini saja, oke? Tidak. Kakak Yuan, kamu benar-benar kembali. Xiao Ho langsung berdiri dengan ekspresi gembira saat melihatnya muncul dari tidak tahu di mana seperti hantu. Aku sudah berjanji padamu, katanya sambil menepuk pundak gadis itu yang menjulurkan kepalanya ke arahnya dengan isyarat yang jelas. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang setelah bintang-bintang sudah muncul? Dia bertanya kemudian. Main game, jawabnya tanpa ragu. Aku sudah menduga, dia mengangguk dengan senyum. Yuan terus bermain dengan Xiao Hua sepanjang malam tanpa mempedulikan apapun. Sementara itu, pemain lain sedang berusaha mencari cara terbaik untuk memperkuat diri, atau sudah dalam proses meningkatkan kekuatan mereka. Para pemain juga menjadi kecanduan dengan kekuatan luar biasa baru mereka, dengan kemampuan untuk menghancurkan batu hanya dengan kepalan tangan dan melompat bermeter-meter jauhnya. Hal itu memberi mereka rasa superioritas dan membuat mereka merasa sangat baik tentang diri mereka sendiri. Namun, bagi seseorang yang lumpuh dan buta di dunia nyata, Yuan tidak akan keberatan menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk bermain dengan Xiao Hua, yang memiliki banyak kemiripan dengan adik perempuannya. Dunia di bawah langit malam tampak sunyi, dengan satu-satunya yang bergerak hanyalah dua sosok bayangan dan sebuah bola. Xiao Hua, apakah kamu tidak keberatan bermain di sini sampai selarut ini? Bukankah orang tuamu akan khawatir jika kamu tidak segera pulang? Tanya Yuan setelah menyadari bahwa Xiao Hua telah bermain di luar bersamanya hampir sepanjang hari. Tidak apa-apa, Xiao Hua selalu bermain sendirian di sini, jadi mereka sudah terbiasa. Rasa ibanya terhadapnya semakin bertambah setiap saat yang dihabiskannya bersamanya. Xiao Hua, bagaimana kalau kita istirahat sejenak dari bermain dan biarkan aku menceritakan beberapa kisah lagi? Cerita? Matanya mulai berkedip-kedip seperti bintang di langit malam saat mendengar kata ajaib itu, dan dia langsung duduk di dekat pohon. Yuan mengikuti dan duduk di sampingnya. Cerita yang akan kuceritakan hari ini adalah dongeng dari tanah kelahiranku. Dongeng? Seperti mitologi dan legenda? Ya, tidak sepenuhnya begitu. Dongeng lebih merupakan cerita pendek yang dibuat untuk hiburan daripada legenda dan semacamnya. Itu murni fiksi, jadi tidak nyata. Apa bedanya? Kamu akan tahu saat mendengarnya. Yuan mulai menceritakan kepadanya dongeng-dongeng terkenal dan klasik dari bumi yang pernah didengarnya saat masih kecil, seperti kisah seorang individu yang meracuni seorang gadis yang bangun karena kicuman seorang pangeran, putri duyung di lautan, dan bajak rau yang bertarung di laut. Meskipun sudah bertahun-tahun Yuan tidak mendengar cerita-cerita ini, dia masih dapat mengingatnya dengan jelas, dan sangat menghibur Xiao Hua yang tidak terbiasa dengan genre cerita seperti ini. Orang-orang ini, apakah mereka semua manusia biasa? Tiba-tiba dia bertanya kepadanya. Sepengetahuan saya, ya. Ini sama sekali tidak berbeda dengan kisah-kisah tentang makhluk mitos yang menguasai dunia atau para dewa yang menggulingkan surga. Ini hal yang normal, namun sangat menghibur. Dia tidak menyangka manusia biasa bisa begitu menghibur meskipun menjadi fokus cerita-cerita tersebut. Apakah kau masih punya dongeng untuk diceritakan pada Xiao Hua? Tanyanya. Sayangnya hanya itu yang bisa saya ingat, tapi nanti saya akan menemukan lebih banyak hal untuk diceritakan. Ini sebuah janji. Ini sebuah janji. Yuan tersenyum. Baiklah, kalau begitu giliran Xiao Hua membaca. Dia membuka buku yang sama yang digunakannya untuk mengajari Xiao Hua asans rahasia surga. Itu, Yuan bertanya-tanya apakah dia akan mengajarinya keterampilan lain. Meskipun kakak Yuan telah mempelajari tekniknya, kau belum sepenuhnya menguasainya. Namun dengan kemampuan pemahaman yang kuatmu, Xiao Hua yakin bahwa kakak Yuan akan menguasainya dalam waktu singkat. Maka dia mulai membaca. Namun kali ini, Yuan hanya mampu memahaminya semua dari awal, lalu kehilangan pemahaman di kemudian hari. Rasanya seperti dia sedang mendengarkan sebuah cerita dengan alur yang semakin kompleks seiring berjalannya waktu, menjadi semakin misterius dan mendalam. Xiao Hua membutuhkan hampir 1 jam untuk menyelesaikan membaca buku yang hanya setebal selusin halaman itu. Setelah selesai, dia menatap Yuan untuk melihat ekspresinya. Yuan duduk silam dengan mata tertutup, dan di wajahnya terpampang ekspresi tenang, seolah-olah dalam keadaan trans.
Kakak Yuan benar-benar jenius. Gumamnya pada diri sendiri. Orang lain membutuhkan banyak percobaan untuk memahaminya. Kamu hanya butuh 1 kali. Orang yang butuh bertahun-tahun untuk mempelajarinya, kamu mempelajarinya hanya dalam beberapa jam. Tatapannya terus tertuju pada wajahnya, seolah terpesona oleh ekspresinya. Siapa kamu sebenarnya? Pemahamanmu tentang seni rahasia surga telah meningkat pesat. Tingkat penguasaan seni rahasia surga telah ditingkatkan dari 1 ke 2. Kau telah mempelajari seni rahasia kedua surga, serangan pedang pemecah surga. Seni rahasia kedua surga, serangan pedang pembelah langit. Peringkat, ilahi. Tingkat keahlian, 1. Deskripsi, mengonsumsi 10.000 ki. Harus menggunakan pedang untuk mengaktifkannya. Menciptakan pilar cahaya yang akan menghancurkan segala sesuatu yang berani menghalangi jalannya. Ketika Yuan membuka matanya lagi, Xiahua sedang menyandarkan kepalanya di pangkuannya. Dan langit malam telah lama berlalu dengan matahari yang mengintip di cakrawala. Sudah pagi? Dia bertanya-tanya sudah berapa lama dia berada dalam keadaan trans tersebut. Oh, kau sudah bangun, Kakak Yuan? Xiahua menggosok matanya dan duduk dengan santai. Apakah kau mempelajari sesuatu yang baru selama pencerahanmu? Pencerahan? Apakah itu yang dirasakan? Tidak. Begitu ya. Benar, aku telah mencapai tahap kedua seni rahasia surga dan telah mempelajari serangan pedang pemecah langit. Xiahua menatapnya dengan mata sedikit melebar dari biasanya, seolah dipenuhi rasa terkejut. Kerja bagus, Kakak Yuan. Dia mengacungkan jempol beberapa saat kemudian. Tapi basis kultivasimu masih kurang, jadi kau tidak akan bisa menggunakannya langsung. Baik, tertulis bahwa aku membutuhkan 10.000 ki untuk mengaktifkannya. Apakah itu ki yang sama dengan yang aku serap saat berkultivasi? Dia mengangguk menanggapi pertanyaannya. Tertulis bahwa aku memiliki 5.010 dari 10.000 ki saat ini. Jika aku memaksimalkannya dan menggunakan skill tersebut, bukankah kiku akan habis dan aku harus berkultivasi sampai mendapatkannya kembali? Kimu yang terkuras akan pulih secara alami hingga kembali ke keadaan semula, jadi kamu tidak perlu berkultivasi setiap menggunakan teknik. Namun, pemulihan ki secara alami membutuhkan waktu dan akan memperlambat kultivasimu. Itulah mengapa para kultivator tidak menggunakan ki mereka secara sia-sia. Jelas Xiahua kepadanya seolah-olah dia seorang ahli. Selain itu, jika kimu di bawah titik tertentu, maka tubuhmu akan berada dalam keadaan lemah sampai kimu pulih. Dalam kasus ekstrim, kamu mungkin kehilangan kesadaran atau bahkan kemampuan untuk berkultivasi. Yuan meluangkan waktu untuk mencerna semua informasi tersebut. Jadi jika aku memiliki 100 ki dan menggunakan keterampilan yang membutuhkan 10 ki, sisa 90 kiku akan pulih kembali menjadi 100 secara otomatis tanpa perlu berkultivasi. Dia bertanya padanya untuk berjaga-jaga. Melihatnya mengangguk, Yuan sepenuhnya memahami sistemnya. Jadi ini sama seperti permainan lainnya, tetapi dengan sedikit perbedaan yang membutuhkan lebih banyak manajemen. Ki dibutuhkan untuk keterampilan, tetapi juga untuk terobosan dalam kultivasi. Tidak bijaksana untuk menggunakannya kecuali jika diperlukan. Terima kasih Xiahua, jika bukan karena kamu, aku pasti masih bingung sekarang. Kakak Yuan, rasa terima kasih ditunjukkan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Dia menepuk kepalanya sendiri, membuat Yuan tertawa. Baik-baik, terima kasih banyak, ucapnya sambil meletakkan tangannya di kepala gadis itu. Setelah Xiahua merasa puas, Yuan berdiri dan berkata, "Sudah waktunya aku pergi lagi, tapi aku akan kembali lagi nanti." Xiahua tidak menghentikannya kali ini dan mengangguk. "Sampai jumpa Kakak Yuan, nanti main lagi dengan Xiahua saat kau kembali lagi ya. Ini, kau bisa pakai ini untuk memanggilku." Dia menyerahkan kalung yang baru saja dilepaskannya dari lehernya. Yuan menerima kalung itu tanpa banyak berpikir. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Dia melambaikan tangan padanya sebelum menghilang dari sinar matahari seperti hantu. Setelah Yuan pergi, Xiahua menatap tempat dia berdiri tampak seperti orang linglung. Terima kasih sudah bermain dengan Xiahua. Tubuhnya tiba-tiba mulai berkedip dan tubuhnya bersinar dengan cahaya yang indah. Itu menyenangkan, sungguh menyenangkan. Tubuhnya perlahan hancur menjadi cahaya-cahaya kecil menyerupai kunang-kunang sebelum melayang ke arah awan dan menghilang. Selamat, pemain Yuan telah menyelesaikan misi tersembunyi pertama di dunia.
Saudara Yuan. Malam itu, suara manis dan kenak-kanakan bergema di langit berbintang. Selamat pagi, saudaraku. Pagi. Aku sudah sarapan, katanya sambil meletakkan mangkuk sup di atas meja lipat di tempat tidur. Euro, bolehkah aku meminta bantuanmu? Tanya Yuan padanya sambil disuapi seperti pasien di rumah sakit. Apa itu? Aku ingin mendengarkan beberapa dongeng malam ini. Kata-katanya membuat wanita itu tercengang karena dia tidak mengharapkan permintaan seperti itu. Mengapa dongeng? Tanyanya dengan nada khawatir. Takut penyakit itu akhirnya mengacaukan pikirannya. Aku berteman dengan seseorang di dalam game, dan dia kebetulan adalah NPC muda. Aku berjanji padanya akan menceritakan lebih banyak dongeng. Jelasnya. Kau menceritakan dongeng kepada NPC? Kakak, apa yang sebenarnya kau lakukan? Euro menghela nafas, berpikir betapa bodohnya dia. Jangan biarkan fakta bahwa mereka adalah NPC membuat Anda berpikir bahwa mereka tidak layak untuk Anda perhatikan. Mereka bergerak, berpikir, bereaksi, dan berbicara seperti pemain sungguhan. Anda tidak akan tahu apakah mereka pemain sungguhan atau bukan, kecuali Anda bertanya kepada mereka. Ya, pokoknya jangan lakukan hal-hal aneh padanya, oke? Aneh? Kenapa aku harus melakukan sesuatu yang aneh? Tanya Yuan. Apa kau belum dengar? Sudah banyak orang mesum yang terbunuh karena menyentuh NPC secara tidak pantas. Hukuman mati di game ini sangat berat, setidaknya menurut yang kudengar. Orang mesum menyentuh NPC, itu bisa dilakukan di game ini. Yuan mengelakkan alisnya karena terkejut. Sungguh game yang luar biasa. Kau berpikir untuk melakukan sesuatu yang mesum ya? Jangan pernah berpikir untuk melakukannya, saudaraku. Sebagai adikmu, aku melarangmu melakukan itu. Itu hanya berlaku jika kamu yang lebih tua, kan? Dia tersenyum. Kalau begitu aku akan berhenti merawatmu. Apa kau pikir saudaramu itu semacam orang mesum yang suka menyentuh NPC? Tidak seperti sebagian orang, aku punya moral, kau tahu? Dia menghela nafas, lalu melanjutkan berbicara. Ngomong-ngomong, apa itu hukuman mati dan apa yang terjadi jika kau mati? Dia lebih tertarik pada hal itu daripada para orang mesum di dalam game. Menurut mereka yang telah meninggal, sebagian menjadi tidak mampu berkultivasi setelah kematian. Sementara sebagian lainnya bahkan kehilangan basis kultivasi mereka sepenuhnya, sehingga mereka harus mulai dari awal. Yuan merenung. Jadi pada dasarnya kau harus mulai dari awal. Itu memang sangat berat untuk sebuah game. Selain itu, beberapa orang sudah mencoba membeli konsol baru untuk mulai dari awal. Tapi coba tebak, mereka masih muncul di dalam game dengan karakter yang sama. Jadi, kita hanya bisa menggunakan satu karakter saja ya. Yuan tidak mengerti motif para pembuat game menciptakan sistem seperti itu. Seolah-olah mereka ingin manusia hidup di dunia lain dengan kehidupan yang serealistis mungkin. Kakak, sudah waktunya aku berangkat sekolah. Aku akan membeli beberapa buku dongeng dalam perjalanan pulang. Katanya sebelum pergi. Terima kasih. Dia tidak ada di sini. Yuan melihat sekeliling mencari sosok kecil, tetapi Xiaohua tidak terlihat di mana-mana. Sepertinya dia sudah pulang. Dia memutuskan untuk duduk dan berlatih meditasi sambil menunggunya. Detik berganti menit dan menit berganti jam. Hingga malam tiba, Yuan duduk di sana seperti patung batu, berlatih meditasi dan tidak menyadari bahwa waktu itu telah berlalu begitu cepat. 10.000 per 10.000. Anda telah menyerap cukup ki untuk mencapai terobosan. Anda telah mencapai tingkat ketiga murid roh. Semua statistik bertambah 150. 10.005 per 20.000. 20.000 per 20.000. Anda telah menyerap cukup ki untuk mencapai terobosan. Anda telah mencapai tingkat keempat murid roh. Semua statistik bertambah 250. 80.000 per 80.000. Anda telah menyerap cukup ki untuk mencapai terobosan. Anda telah mencapai tingkat 5 murid roh. Semua statistik bertambah 300. 148.550 per 160.000. Yuan tidak berhenti berlatih hingga tiba waktunya makan malam. Kita tidak bisa bermain hari ini, tetapi tidak apa-apa. Setidaknya aku akan menyiapkan cerita untuk pertemuan kita berikutnya. Dia menatap langit malam sejenak sebelum keluar dari permainan. Setelah memberi makan Yuan dan membersihkannya, Euro mulai membacakan dongeng untuknya seperti seorang ibu yang bercerita kepada anaknya sebelum tidur. Tetapi suaranya masih terlalu kekanak-kanakan untuk terdengar seperti seorang ibu sungguhan. Bagaimana narasiku? Tanyanya dengan nada nakal. Itu menyebalkan. Baiklah, lain kali kamu bisa membacanya sendiri.
Maaf Yuro, aku hanya bercanda. Yuan buru-buru mengkoreksi dirinya. Suaramu begitu merdu sampai. Kukira kau seekor peri sungguhan. Yuro bersikusi. Terasa memalukan membaca cerita-cerita kekanak-kanakan ini dengan keras ya tahu, katanya kemudian. Aku akan mengingat hutangmu. Ya, aku bahkan akan memberikan nyawaku. Jadi carikan aku beberapa dongeng lagi, oke? Yuro? Tanyanya setelah tidak mendapat jawaban. Kakak, kumohon jangan pernah mengatakan hal seperti itu lagi, kata Yuro dengan ekspresi serius di wajahnya. Suaranya agak sedih. Yuan segera menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Maaf, dia langsung meminta maaf. Asalkan kau mengerti, Yuro beranjak dari sisinya untuk mematikan lampu. Kakak, sudah larut malam, sebaiknya kau tidur sekarang. Selamat malam saudaraku. Di dalam kamarnya, Yuro menjelajahi internet di ponselnya untuk beberapa waktu sebelum tidur seperti biasanya. Pemain bernama Yuan ini sangat misterius dan membingungkan. Hanya dalam 2 hari sejak peluncuran game, dia mampu menjadi pemain pertama yang mendapatkan teknik peringkat dewa dan menyelesaikan misi tersembunyi. Apakah dia benar-benar manusia? Meskipun tidak bisa memainkan gamenya karena sekolah dan Yuan, dia tetap akan mengikuti informasi terbaru tentang game itu, sehingga ketika tiba waktunya untuk bermain, dia tidak akan merasa terlalu bingung. Sementara itu, kakakku sedang bermain-main dengan seorang NPC muda. Dia tersenyum getir memikirkan hal itu. Wow, hadiahnya sudah meningkat menjadi 5 juta dolar. Matanya terbelalai melihat usaha dan uang yang rela dikeluarkan orang lain hanya untuk menemukan pemain ini. Sangat terkenal, sungguh membuatku iri. Dia mematikan telepon dan menutup matanya. Saudara laki-lakiku juga dulu sering berkelip-kelip di bawah sorot lampu. Dia menghela nafas sebelum perlahan tertidur.